Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santunku, salam sehat bagi saudaraku semua. Kali ini mari kita dengarkan penjelasan tentang tiga makom. Yang pertama nanti makom fana, yang kedua nanti makom maksum, yang ketiga nanti makom kamil. Dari penjelasan Tuan Guru kita Kiai Haji Mukhlason Rosyid. Semoga kajian ini bermanfaat, kita semua diberi hidayah, keselamatan dunia akhirat beserta keluarga. Sekian, terima kasih. Wabila taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disampaikan bahwa untuk menebang pohon basariah itu tidak mudah. Dan sering si salik ini kadang-kadang itu waktu dihadapkan pada realitas hidup, misalnya kesempitan, baik kesempitan duniawiyah ataupun persoalan duniawiyah, itu kadang-kadang itu meskipun si salik ini sudah merobohkan atau menumbangkan pohon basariah itu, ketika dihadapkan persoalan itu tumbuh lagi. Nah, ini sebetulnya apa yang bagaimana menyiasatinya gitu, supaya pohon basariah ini betul-betul ditumbangkan gitu untuk selamanya gitu. Kemudian yang kedua, ini keluar dari materi kita mengenai khodok dan khodar. Pada waktu di zaman azali semua sudah ditentukan oleh Allah khodoknya. Nah, misalnya ada yang si salik itu pada masa tertentu akan mendapatkan rezeki yang sifatnya dunawiyah ataupun ilmu rohaniyah, itu si salik ini diikhtiarkan oleh Allah untuk menjemput. Dan ketika misalnya di zaman azali itu ketetapan Allah itu, kemudian si salik ini berdoa dengan bertajali, apakah ketetapan Allah itu bisa dirubah? Yang ketiga, masih masalah doa. Sebenarnya kita ini sebaiknya itu bagaimana? Karena kita ini kebanyakan di makom salik ya, disalik dan atau wasil itu sebaiknya itu kita itu sebaiknya itu berdoa apa tidak gitu. Sambut. Ya, saya kira itu Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingat bahwasannya ketika si salik itu betul-betul sudah Allah katakan sudah sampai bertemu Allah, atau si salik itu sudah menyandang derajat yang paling luhur atau rahmat yang kekal, anugerah yang kekal, miturut sistem si salik itu dimasukkan terlebih dulu makomnya adalah makom mahfud. Mahfud, makom di mana si salik niki dalam satu hari satu malam masih ada kepleseti. Sepandai-pandai tupai melompat, suatu saat akan jatuh juga. Pertama musyahadatul fana,
kedua kamil. Ini golongan mahfud. Padahal ini sudah wusul. Sifana ini antara hati bersaksi terhadap wujud sejatine Allah dan wujudnya makhluk, masih banyak wujudnya makhluk. Kepreset. Dari pertanyaan jenengan bagaimana sekiranya tidak kepreset, lewati dulu. Kalau kamil malah kebalikannya. Dia hatinya bersaksi suatu saat akan juga walaupun sedikit tapi pasti terjadi bersaksi merasakan makhluki. Lah itu. Dan ini adalah sebagai sunatullah. Sebagai prosesi salik itu tadi setelah dia itu sudah wusul disebut wasil, dia itu ngalami hal seperti ini. Mengapa demikian? Inilah pentingnya mengapa Al-Quran menyampaikan uzkurullaha dzikron katsiron. Inilah maksudnya dikongkon terus sampai berzikir. Karena berzikir terus menerus itulah nanti akan melewati proses niki. Yang kedua adalah maqamul baqa. Makom di mana? Kok maqamul baqa? Maqamul maksum Pak, nyun sewu. Makom maksum niki. Ini adalah bakok. Kalau ini maklum Pak, 24 jam niku mboten wonten sakwiji ae bersaksi selain Allah mboten enten. Hati loh, bukan jasmani, ya dah. Hati. Kalau dia itu diletakkan Allah di khos, saakale akhirnya iku wong gendeng. Dijak komunikasi nggak bisa dan lain sebagainya. Sudah meninggalkan pergaulan apapun, anak, istri, kerjaan sudah ditinggalkan. Sistem majedub lah ya niku loh. Tapi kalau Allah menaruh di dalam khawasul khawas, hati aja, matanya hati nggak bisa memandang wujudnya selain Allah, nggak bisa, karena memang sudah nggak ada. Udah nggak muncul lagi nih, nggak muncul. Walaupun secara dohir mata ini memandang seakan-akan dunia iki sewujud, tapi dalam hati, ya itulah nyata wujud batin lan dohire Gusti Allah. Mungkin sampai ingat keterangan di syariat dulu. Besok ning akhirat iku Allah lahir batin bisa dilihat. Lah ngoten nggih? Nek ning dunya tok, batin tok. Lah ngoten ta? Ya niki maksudnya. Sebetulnya ini maksudnya. Jikalau jenengan menginginkan gak kepleset blas, ya lungguh ning maksum. Lah jenengan lungguh ning maksum sing ngelungguhaken sinten? Sampai nek kepingin lungguh maksum, ojo duwe kepingin lungguh maksum. Nek sampean tasik wonten kepinginan lungguh maksum, sampean berarti tasik wonten kepentingan nafsu, mboten saged. Lah terus piye? Ya sudah, apa yang menjadi tugas sampean dzikir, ya kuwi dzikir. Engko buahe Allah sendiri yang apa? Yang membiji kok Allah sendiri. Kita salik memang Pak ketika saat proses ilmu tujuannya solo kan supaya wusul, ya ta ya. Tapi ketika jenengan solo enggak boleh ati sampean iku nyun sewu kedorong kepinginan wusul, mboten angsal. Nek secara ilmu memang Al-Qur'an ya ngomong limang kana yarjullaha, bagi orang yang hatinya keinginan untuk bertemu Allah, berarti harus ada keinginan. Nah, tapi ketika berjalan udah
akses mawon dilakukan, urusan wusul iku urusane Gusti. Ya niki Pak sing kula maksud tawakal. Makanya bidayah apabila awal bidayah sisalik benar, maka mesti wusul. Nihayahnya mesti bener. Lah iku mang sampean wis lepas keakuan diri, berarti kan gak ono karep makhluke. Lah ngoten ta? Sing duwe karep berarti sinten? Lah nek sing duwe karep Gusti Allah, gak suwe-suwe Pak. Tes ya wis. Pun itu yang pertama.